Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik itu manfaat di dunia dan insya Allah manfaat kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam marilah tetap kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kesehatan, selalu dalam keberkahan, ya, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan yang tidak ada habis-habisnya, selalu dalam kemuliaan dan selalu dalam kejayaan, baik kemuliaan dan kejayaan itu di dunia maupun kemuliaan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dirahmati Allah, yang mungkin bagi para sahabatku yang lagi mengalami masalah, ya, yang belum kunjung selesai, atau masalah-masalah kehidupan seperti terlibat hutang atau masalah jodoh atau masalah-masalah apa saja di dalam kehidupan ini, semoga Allah cepat mengangkat masalahnya dan cepat memberikan solusi, ya, dan pertolongan kepada anda semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sahabat-sahabatku, ya, sebelum kita melaksanakan aktivitas, ya, pada perjumpaan kali ini, ya, saya akan sharing, ya, ngobrol-ngobrol yang tentang masalah yang bermanfaat, ya, yaitu jika, ya, Anda lagi menghadapi masalah, ya, tidak menemukan jalan, semua jalan sudah tertutup, ya, semua solusi sudah buntu, maka, ya, lakukanlah dua hal, ya. Apa saja dua hal itu? Yaitu tahajud dan buatlah orang lain tersenyum. Nah, saudara-saudaraku, ya, di saat kita menganggap semua jalan tertutup, ya, kita mencari solusi tidak dapat, ya, pokoknya semua yang kita pikirkan itu buntu, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka, ya, yang harus kita lakukan yaitu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena, ya, tidak terjadi suatu masalah kalau bukan karena kehendak Allah, ya, dan Allah jualah yang akan menyelesaikan masalah-masalah itu, ya. Nah, ini adalah ujian ataupun teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ada ayat Allah, ya, yang mengatakan janganlah berputus asa dengan rahmat Allah, ya. Ya ayyuhallazina amanu laknatu mi rahmatillah, ya. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, ya. Jadi Allah yang memberikan masalah dan Allah akan memberikan solusi kepada kita, ya. Jangan risau, ya. Allah hanya menguji kita agar kita kembali kepadanya, ya, kembali mengingatnya, karena mungkin selama ini, ya, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kita suka, ya, dikala kita sedang menghadapi kebahagiaan, kesenangan, ya, menghadapi kejayaan, ya, kesuksesan kita, maka kita lupa kepada Allah, maka Allah tegur kita,
ya, atau selama ini kita memang selalu bermaksiat jauh kepada Allah, ya. Nah, saudara-saudaraku, ya, pertama yang harus kita lakukan, bangunlah, ya, di sepertiga malam terakhir, kira-kira pukul 3 ya sampai jam 5 subuh, ya, sampai menjelang azan subuh, lakukanlah sholat tahajud, ya. Lakukan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, kita berzikir kepada Allah, ya. Perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Beristighfar, sudah kita beristighfar sebanyak-banyaknya, maka setelah kita beristighfar, insya Allah, ya, Allah akan mengampuni dosa kita, karena istighfar itu adalah sejatinya dapat menggugurkan dosa, ya. Jadi kalau karena dosa-dosa kita sudah berguguran, maka akan mendatangkan, ya, rahmatnya Allah kepada kita, ya. Nah, apabila rahmat Allah sudah datang kepada kita, akan dipermudah Allah jalan-jalan untuk kita, ya, jalan kebaikan untuk kita, solusi akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah kita menjalankan sholat tahajud, ya, azan subuh berkumandang, kita pergilah sholat berjamaah ke masjid, ya. Apabila kita seorang laki-laki, kita pergi sholat berjamaah ke masjid, ya. Apabila seorang wanita, ya, tidak diwajibkan untuk sholat di masjid, ya, sholat di rumah, ya. Setelah kita menjalankan sholat subuh, alangkah baiknya kita tidak tidur, ya. Mulailah kita setelah sholat subuh, ya, pagi sudah menyingsing, ya, aktivitas sudah dimulai, maka apabila kita bertemu, ya, dengan orang-orang di sekeliling kita, ya, baik itu anak kita, istri kita, ibu kita, ayah kita, atau saudara kita, atau tetangga kita, atau orang yang lewat, ya, mulailah membuat orang lain tersenyum, ya, karena Rasulullah bersabda, ya, apabila, ya, kita membahagiakan orang, ya, membahagiakan orang, maka rezeki akan datang kepada kita, ya. Kita doakan orang lain, ya. Barang siapa yang mendoakan saudaranya, ya, sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu, maka malaikat akan berkata, malaikat akan berdoa untuk kita, kamu akan dapatkan seperti apa yang kamu ucapkan, kamu akan dapatkan seperti apa yang kamu doakan. Maka dari itu, ya, kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri, ya. Di sini Allah mengajarkan kepada kita agar kita tidak memikirkan diri sendiri, kita harus peduli dengan lingkungan sekitar, ya, dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Kita berharap orang lain tersenyum kepada kita, ya. Tetapi itu sebetulnya hal yang salah, ya. Terlebih dahulu kita buatlah orang lain tersenyum. Banyak cara kita membuat orang lain tersenyum, ya. Dengan kita menegur siapa, kita senyum, maka orang lain akan tersenyum, atau kita menggembirakan hatinya, ya. Pagi-pagi kita keluar rumah, ya, di jalan, biasa di jalan-jalan itu ada orang tukang sapu jalan, ya. Apabila kita sudah mentok, ya, sudah tidak punya solusi tentang masalah kita, ya, kita tidak tahu lagi harus cari uang kemana, sedangkan nanti siang ada yang menagih, ya, menagih kredit kepada kita, kita tidak tahu. Apabila kita ada sedikit kita rezeki masih di dompet kita, kita melihat ada orang lagi menyapu jalan, ya, kita belikan air minum, ya, berikan kepada dia, ya, maka orang itu akan tersenyum, ya, akan merasa bahagia, ya. Dengan mereka merasa bahagia, kan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan dia mungkin akan mendoakan kita, ya. Insya Allah jalan-jalan itu akan terbuka, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apabila dalam kehidupan kita ini, ya, masalah-masalah tidak kunjung selesai juga, ya, masalah baik masalah kehidupan, ya, baik masalah hutang piutang ataupun masalah jodoh, ya. Pertama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Mendekatkanlah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam terakhir, ya.
yaitu kita melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud beristighfar, banyak-banyak beristighfar, berdoa, bermunajat agar solusi kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah telah berjanji, ya. Dan pada sebagian malam bangun dan bertahajudlah sebagai amalan ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang mulia dan terpuji, ya. Dan Allah akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita, ya. Jadi kita yakin kepada Allah agar semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya. Ya Allah, terima kasih, ya. Engkau sudah menurunkan rahmat-Mu, ya, menurunkan karunia-Mu, menurunkan nikmat-Mu, ya, sehingga Engkau memberikan jalan keluar bagiku, sehingga Engkau memberikan solusi, ya, buat masalah-masalah yang ku hadapi, ya, sehingga aku bisa menyelesaikan masalah-masalah yang aku hadapi karena rahmat-Mu, ya Allah. Jadi di sini kalimatnya kita bersyukur kepada Allah, ya, bukan kita mengeluh dan meratap atas ujian Allah, ya. Dan yang kita ucapkan kepada Allah yaitu kita memuji Allah, kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, karena Allah telah mengingatkan kita agar kita lebih dekat kepadanya, dan dengan rahmatnya dia sudah akan memberikan solusi kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan semua masalah yang ada, ya. Jadi dari mana jalannya kita nggak perlu kita percayakan kepada Allah, ya. Nanti kita akan merasakan, ya, manfaat tentang doa kita tadi, ya. Allah yang akan memberikan solusinya. Jadi yakin, ya. Jadi dengan cara kita berdoa seperti itu, mengucapkan alhamdulillah, ya, mengucapkan puji syukur pada Allah, bukan meratap, insya Allah artinya kita yakin akan pertolongan Allah, ya. Kemudian apabila hari sudah terang, ya, matahari sudah terbit, kita jalan-jalan lah, ya, kita berjalan, ya, jalan-jalan, nanti kita jumpain orang, buatlah orang-orang yang di sekitar kita itu tersenyum, ya. Jadi membuat orang tersenyum itu tidak harus kita mempunyai banyak uang, ya. Bisa kita menghibur orang itu atau dengan ucapan kata-kata kita, ya, yang baik kepada orang, yang santun kepada orang, maka orang akan tersenyum kepada kita, ya. Dan jangan lupa, ya, sering-seringlah meminta doa kepada orang-orang di sekitar kita, baik orang yang kita kenal, ya, baik keluarga ataupun sahabat karib atau tetangga, ya. Jangan bosan kita meminta doa dari orang lainnya. Kita tidak tahu doa yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pada zaman sekarang saat ini, ya, sebetulnya gampang, ya, sebetulnya tidak susah membuat orang-orang lain tersenyum, ya. Kita pegang HP, ya, kita buka media sosial, ya, di situ ada orang nge-share sebuah kalimat, ya, atau orang nge-share status, ya, mengungkapkan isi hatinya, meluapkan isi hatinya di dalam statusnya, maka kita like, ya, kita berikan komentar yang baik, ya, sehingga orang yang membacanya bisa tersenyum. Itu juga merupakan pahala bagi kita, ya. Insya Allah kalau kita bisa membuat orang lain tersenyum kepada kita, maka akan terbuka, ya, jalan solusi dari permasalahan yang kita hadapi dan akan mendatangkan rezeki kepada kita, ya. Karena rezeki itu pada prinsipnya, pada dasarnya, ya, rezeki itu terletak, ya, di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Kita bahagiakan orang, kita muliakan orang. Maka apabila kita muliakan orang, kita bahagiakan orang, maka akan balik kepada diri kita, ya. Malaikat akan mendoakan kita seperti apa yang kita doakan kepada orang itu, seperti apa yang kita lakukan kepada orang lain tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tarik kesimpulan bahwasannya, ya, apabila kita menghadapi masalah, baik masalah
rumah tangga, masalah kehidupan, masalah hutang piutang, masalah jodoh, ataupun masalah apa saja yang terjadi di dunia ini, ya, yang harus kita lakukan yaitu pertama, kembalilah kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah, lakukan sholat tahajud ya pada sepertiga malam, sepertiga malam terakhir yang paling baik dan paling mustajab ya. Sepertiga malam terakhir jam 3 sampai jam 5 ya, menjelang subuh. Kemudian setelah kita bersolat tahajud ya, matahari terbit ya, pagi telah datang, kita keluar rumah ya. Nah, jumpainlah. Maka setelah kita keluar rumah akan berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita ya, baik keluarga yang di rumah kita, tetangga yang kita jumpain, ataupun orang lain yang kita jumpai di jalan. Buatlah orang tersebut tersenyum kepada kita, buatlah orang tersebut merasa bahagia berjumpa dengan kita atau berbicara dengan kita ya. Jadi kalau orang tersenyum kepada kita, tentunya orang itu bahagia. Dan dengan kita membahagiakan orang lain, membuat orang lain tersenyum, maka jalan-jalan yang tertutup tadi akan terbuka buat kita dan mendatangkan rezeki ya. Jadi selama ini mungkin ya jalan kita tertutup ya, rezeki kita tertutup karena kita tidak sadar ya, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, baik disengaja ataupun tidak disengaja, kita banyak menyakiti hati orang lain ya. Sehingga kalau kita membuat orang lain sakit hati kepada kita, maka jalan pintu rezeki akan tertutup untuk kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya ya. Apabila ada yang kurang berkenan ataupun salah-salah dalam ucapan, mohon dikoreksi ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan ya, dan kekurangan pengetahuan dari saya atau ilmu saya. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Tidak ada niat ya untuk menggurui ya, ataupun untuk menggurui saudara-saudara atau untuk ria ya. Saya hanya ingin mengajak rekan-rekan sekalian berada dalam jalan kebaikan ya. Sampaikanlah walaupun satu ayat ya, kata Rasulullah ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.